Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita, saya yakin Bapak Ibu datang ke tempat ini dalam keadaan yang sukacita, amin. Karena kita haus, kita lapar, kita rindu menikmati hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi, kita mau bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan adalah penyelamat kita. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama katakan Yesus penyelamat. Yesus
begitu ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. anugerah-Mu, buat keajaiban-Mu, buat kebesaran-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-umat yang Tuhan pilih. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu.
Karena kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang begitu besar dan begitu ajaib dalam hidup kami. Kami ada ini semua karena kekuatan dari Tuhan. Kami ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau dalam pujian-pujian kami. Kami mau menikmati Engkau dalam firman-Mu. Dan biar urapan itu tercurah di tengah-tengah pelayanan pagi ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap pelayan-Mu. Mulai dari song leader, singer, pemain musik Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani dengan firman-Mu. Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar urapan itu mengalir dalam jemaat Tuhan. Sehingga yang datang dalam keadaan susah, dia kembali dengan satu kemenangan. Dengan satu kesukaan yang dari Tuhan. Yang datang dengan membawa sakit penyakit, dia dibebaskan oleh kuasa-Mu. Dan dia boleh sembuh oleh anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang belum tiba di tempat ini. Tuhan lingkupi mereka kalau mereka ada dalam perjalanan mereka. Tibakan mereka tempat ini ya Tuhan untuk bersama kami. Memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kau tolong juga akan menjalankan proyektor Tuhan. Engkau pakai tangan-tangannya sehingga nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Tuhan mau nyatakan kuasa dan kemurahan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya ada kuasa Allah yang maha tinggi yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya lihat di sini wajah yang bersuka cita, nggak ada yang murung ya. Amin. Walaupun masalah ada, beban hidup ada, tapi sukacita dari Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengapi-apikan diri. Kita mau belajar satu lagu ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu nyanyi yang paling kenceng, atau belum tahu, kita nyanyi bersama-sama. Mengapi-apikan diri. Masuk gerbangnya Tuhan dengan pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat luar
satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama, mari kita bersama. Kita satu harmoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama, kita katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, selamanya. Nyatalah yang benar, biar segala yang bernafas. Nyatalah yang benar, biar segala yang bernafas. Memuji-Nya. Haleluya, berkemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Masih bersuka cita ya, saya yakin kita mau keluarkan tenaga kita seluruhnya untuk memuji Tuhan. Haleluya, kita mau memuliakan nama Tuhan karena Dia Allah yang layak terima pujian. Amin. Oh, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, amin. Yang layak terima pujian. Muliakan Tuhan, yang layak
baik di tanah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Karya terbesar. Sebab karya Tuhan yang terindah, yang terbesar yang kita terima dalam hidup ini. Tidak ada yang lain selain nama Yesus yang terindah. Kasih
besar dalam hidupmu membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan hanya kepadamu Tuhan kami tunduk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami mau pakai hari-hari hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal hati dan kedalaman isi hati kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang menjaga melindungi kehidupan kami. Tuntun Tuhan kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, apabila kami alpa Tuhan, kami lalai di hadapan-Mu Tuhan. Tarik kami Tuhan supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami masih bernafas sampai saat ini, itu tandanya tugas kami belum selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Kau beri Tuhan. Biarlah Engkau pakai hidup kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Banyak orang di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk mengabarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan itu boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau urapi dia secara khusus Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan akan kehendak firman-Mu. Terlalu banyak Tuhan firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami boleh menjalankan semua firman-firman-Mu itu Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu Tuhan, kami tidak sanggup melakukannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkarya Tuhanlah dalam kehidupan kami saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu yang ambil bagian Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau urapi mereka secara khusus. Engkau berkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Engkau adakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih hari, lebih heran lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tante Meti, saya serahkan kepada hambanya. Cek. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam slide. Saya berikan tema pada hari ini yaitu melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita diperhadapkan dengan dunia yang semakin kompleks. Artinya sudah semakin rumit dunia ini. Sakit penyakit datang yang bahkan dokter pun tidak tahu ini sakit apa. Masalah-masalah keuangan, masalah-masalah rumah tangga yang sudah semakin rumit. Bahkan saat ini yang lagi ngetren masalah kejiwaan, Bapak Ibu Saudara. Masalah kejiwaan akibat penggunaan gadget. Tidak bisa dipungkiri, gadget menjadi sahabat terdekat kita saat ini. Kita mau kerja pakai gadget, kita mau menghubungi orang lain menggunakan gadget. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara, digitalisasi ini mengakibatkan banyak dampak. Banyak dampak. Mulai dari COVID,
kita bisa WFH, work from home, ya. Awalnya kita pikir, wah lumayan nih enak bisa kerja di rumah. Tapi ternyata kenyataannya ketika kerja di rumah pekerjaannya justru ditambah ya. Karena nggak ada waktu buat berangkat. Dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa lagi membedakan mana rumah, mana kantor. Ya. Kalau di kantor kita mengalami tekanan pekerjaan, sekarang di rumah pun kita mengalami tekanan pekerjaan. Jadi kita tidak bisa lagi membedakan mana rumah, mana kantor. Akhirnya kalau udah begitu, kita perlu healing. Kita harus keluar rumah supaya di situ kita beristirahat. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan masalah-masalah saat ini terus bertambah, masalah kejiwaan, kecemasan, depresi, stres itu menjadi hal yang lumrah sekarang. Bahkan motivator-motivator, psikolog itu sangat laku saat-saat ini. Karena itu yang dihadapi manusia saat-saat ini. Ya, era globalisasi, sekarang semua orang punya handphone. Lalu bagaimana kita menanggapi hal-hal ini? Kita mau belajar dari Yesus. Dalam Yesus melakukan kehendak Bapa. Mungkin ini ayat yang sudah sering kali kita dengar, sering kali kita baca, tapi marilah saat ini kita mencoba membaca dan mengerti, memaknai lebih dalam ayat-ayat ini. Saya undang kita semua baca bersama-sama ya, karena ayatnya banyak, jadi kalau baca sama-sama mungkin terlihat lebih ringan. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Matius 26 ayat 36 sampai 45. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat,
saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Puji Tuhan, kita sudah pernah baca pasti peristiwa ini. Bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya sebelum ia menanggung penderitaan yang begitu berat. Rasanya sulit kalau kita membayangkan hal ini ya. Karena saat itu Yesus sangat ketakutan. Di ayat 37 berkata, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sedih di sini berarti dia berduka, ada kesedihan yang mendalam. Lalu gentar di sini artinya dia tidak punya keberanian. Gentar. Rasanya kalau kita melihat pelayanan Yesus di hadapan ahli-ahli Taurat orang Farisi, seperti tanpa takut dia menyampaikan kebenaran dengan begitu lugas. Tetapi saat ini Yesus sedih dan gentar. Matius menuliskan ini bukan bermaksud untuk menunjukkan kelemahan Yesus. Tetapi justru Matius menuliskan ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia. Seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapa yang di sini tidak pernah merasa sedih atau gentar? Kalau belum pernah, mungkin umurnya belum banyak. Kalau yang umurnya sudah banyak, pasti sudah pernah. Sudah sering gitu menghadapi itu ya. Wah, perasaan, waduh bagaimana nih? Kebingungan kita menghadapinya. Dan itu juga yang Yesus alami. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gak menapak langit, gak menapak tanah ya, kata-kata orang ini. Tetapi dia justru menapak tanah, artinya dia benar-benar mengalami, dia benar-benar memahami perasaan kita sampai kedalaman hati kita. Dan Yesus itu dikatakan dia menjadi perantara antara Allah Bapa dengan manusia. Allah Bapa tidak terlihat, tidak tersentuh, tidak terjamah. Yesus menjadi perantara supaya bukan cuma kita diselamatkan oleh dosa, tetapi Yesus juga menjadi teladan bagi kita. Ya, karena di saat-saat seperti ini, kalau Yesus nggak turun, saudara, kita bingung mau belajar dari siapa. Ya. Tapi karena Yesus turun, dia memberi teladan bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Situasi ketakutan. Ya. Berapa minggu lalu kita mulai dibuat geger ya dengan peristiwa penjarahan anggota-anggota DPR. Wah, chaos di mana-mana itu, di Jakarta khususnya. Dan itu tentunya membuat kita berpikir, apakah Indonesia ini akan tetap menjadi negara yang aman atau seharusnya kita pindah ke luar negeri? Ya. Itu akan membuat kita jadi was-was. Kita mulai ketakutan tentang masa depan. Tapi saat ini Yesus memberikan kita teladan. Kita lihat lanjutannya. Di dalam Lukas ayat 22 sampai 44, peristiwa yang sama tetapi dijelaskan lebih detail oleh Lukas. Berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi. Bahkan saya yakin di tempat ini belum ada yang
mengalami hal seperti ini ya. Kalau udah ada yang mengalami seperti ini, silakan hubungi Ibu Gembala. Minta didoakan. Karena ini ketakutan yang luar biasa. Lebih daripada ketakutan kita selama ini. Kira-kira apa yang kita takutkan hari-hari ini, saudara? Apa yang membuat kita cemas hari-hari ini? Apa yang membuat kita khawatir hari-hari ini? Itu semua tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami pada saat itu. Karena itu kita perlu belajar dari Dia. Ditambah lagi, saudara, Yesus saat itu menghadapi situasi yang sangat berat dan waktu yang Ia miliki kira-kira hanya 1 jam untuk mempersiapkannya. 1 jam, saudara. Biasanya kita menjadi stres kalau ketemu sama yang namanya deadline. Bener nggak, saudara? Kalau dikasih tugas, oh tugasnya ini. Tapi begitu kasih deadline, wah langsung mulai memikirkan strategi. Apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai udah deadline kita belum beres. Nah, Yesus hanya memiliki 1 jam. Dia katakan kepada Petrus, sanggup gak kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Karena setelah 1 jam itu, dia akan menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Menghadapi pencobaan. Bapak Ibu Saudara, masalah yang berat, tekanan yang berat yang kita hadapi, biasanya akan melahirkan pencobaan juga. Ya, ada pencobaan. Karena ketika kita menghadapi masalah, di situ daging kita terusik, saudara. Coba masing-masing cubit sebelahnya. Sakit ya saudara kalau kena daging ya. Biar bangun juga nih. Nah, kalau daging kita dicubit itu sakit. Respon kita bermacam-macam. Ada yang langsung ngebales, ada yang bilang, "Au, sakit." Demikian juga dengan masalah. Yang kena mungkin nggak daging yang di sini, tetapi daging yang di sini, saudara. Ego kita kena. Waduh. Menghadapi masalah pasti ada juga pencobaan. Ada keputusan yang harus kita ambil. Ya. Apakah kita akan terus atau kita harus stop? Atau kita mengabaikan masalah ini? Atau kita mengalihkan perhatian, atau kita lari dari masalah? Ya itu kan pilihan kita. Pilihan-pilihan itu keluar ya, di saat kita terdesak. Apa yang harus saya lakukan? Kadang kita juga mencari solusi-solusi yang tidak alkitabiah, saudara. Cari orang pintar dan sebagainya. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, pada Bapa di sorga. Ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, ini berbicara tentang kedagingannya Yesus. Terima kasih. Berbicara tentang Yesus masih hidup di tubuh yang fana ini, di daging. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berdoa supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Meskipun di dalam hatinya itu seperti berperang
antara kedagingan dengan roh. Tetapi doa Yesus supaya keinginan roh itulah yang menguasainya. Lalu dia memberikan saran kepada murid-muridnya. Dia berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, disinilah kita butuh yang namanya kerendahan hati. Karena seringkali kita menganggap daging kita ini kuat, lebih kuat daripada roh kita. Ya. Padahal firman Tuhan jelas-jelas berkata, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Artinya saudara, sekalipun saudara tahu kebenaran, sekalipun saudara hafal Alkitab, sekalipun saudara penuh dengan roh, saudara, daging itu lemah. Yesus penuh dengan roh, intim dengan Bapa di sorga, saudara, melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan keadaan situasi seperti ini, dia berdoa seperti tadi, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, tentunya ini menjadi perenungan kita. Kalau Yesus saja yang begitu luar biasa di dalam kerohaniannya, begitu sempurna di dalam kerohaniannya, dia berdoa kepada Bapa 3 kali dengan doa yang sama, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. 3 kali saudara bayangkan Yesus berdoa lagi, kalau boleh Bapa di sorga, cawan ini lalu, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. 3 kali, sekali lagi, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Kalau Yesus saja 3 kali berdoa untuk menghadapi hal ini, apakah 1 kali seminggu itu cukup saudara untuk kita menghadap Tuhan? Ya. Sementara di awal saya sudah sampaikan begitu banyak tantangan, masalah yang semakin hari semakin kompleks. Yang mungkin dulu tidak pernah ada masalah-masalah seperti itu, tapi sekarang ada. Dan itu ada di hadapan kita. Sekarang dengan pencobaan yang begitu banyak, dengan masalah yang begitu banyak, rumit dalam hidup kita, apakah kira-kira 1 kali seminggu itu cukup? Ya. Saudara bisa merenungkan itu kembali. Kalau Yesus saja berdoa 3 kali untuk 1 masalah ini, supaya ia menang atas dagingnya. Lalu kita berbicara tentang kehendak Bapa. Ya. Ini doa Yesus, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus konsisten mengarahkan pandangannya kepada kehendak Bapa dan mematikan kedagingannya lewat doa yang terus-menerus. Saudara, arahkan pandangan kita pada kehendak Bapa, ya. Meskipun itu menyakiti, mengganggu daging kita, ego kita. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus fokus tertuju kepada kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Semua yang telah diberikan kepada Tuhan itu berbicara tentang jiwa saudara dan saya. Ya, orang-orang percaya yang mengenal Tuhan, itu adalah orang-orang yang diberikan kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang hilang, itu kehendak Bapa. Dalam Yesaya 53 ayat 10, ini tentang nubuatan tentang Yesus. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya melihat ada isu yang terjadi jadi bahan perbincangan bahwa Yesus disalib itu kehendak siapa gitu. Yesus disalib itu kehendak siapa sih gitu. Kehendak iblis apa kehendak Tuhan? Ya. Kalau kita lihat di Yesaya 53 ayat 10, maka Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan. Tetapi artinya bukanlah Tuhan itu punya niat jahat untuk membunuh Yesus. Tetapi Tuhan sudah menetapkan. Untuk lebih jelasnya mari kita buka di dalam Lukas 22 ayat 21. Tidak ada di slide ini Bapak Ibu Saudara. Lukas 22 ayat 21 sampai ayat 22. Lukas 22 ayat 21 sampai 22. Ya, berkata demikian. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Ayat 22, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ya. Dalam ayat ini sebenarnya sudah jelas bahwa Tuhan menetapkan peristiwa penyaliban itu memang harus terjadi. Tetapi orang yang melakukan perencanaan penyaliban itu pasti memiliki niat jahat dalam hatinya. Dalam kasus ini Yudas Iskariot. Ada niat yang tidak baik. Demikian juga orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Nah, niat yang jahat ini memang berasal dari iblis, saudara. Niat yang jahat ini berasal dari iblis. Tetapi Tuhan tidak meletakkan niat jahat itu. Tuhan menggunakan itu untuk melakukan kehendaknya. Untuk menentukan apa yang harus terjadi. Ya, saya harap kita semua bisa mengerti dan tidak mudah tergoyah dengan apa yang beredar saat-saat ini tentang ini kehendak siapa sebenarnya penyaliban itu. Ya. Baik, boleh kembali ke slide. Ya. Kita akan melihat salib sebagai lambang ketundukan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat ke-8 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tunduk pada kehendak Bapa di surga. Dan salib yang kita lihat di sini,
Itu adalah lambang ketundukannya Yesus terhadap kehendak Bapa di sorga. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang percaya, ya. Bagaimana bagi kita? Apa makna kehendak Bapa itu bagi kita? Melakukan kehendak Bapa bagi orang percaya. Matius 7 ayat 21 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Artinya saudara, bagi orang percaya, melakukan kehendak Bapa adalah hal yang utama. Sama seperti Yesus. Dalam hal ini kita sama seperti Yesus. Melakukan kehendak Bapa adalah hal yang utama. Akan tetapi kita melihat kemampuan kita pun terbatas. Yesus pun saat itu berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Sampai di dalam Lukas 22 ayat 43, di situ Bapa memberikan penolong. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya. Di sini kita bisa belajar bahwa untuk bisa melakukan kehendak Bapa diperlukan campur tangan ilahi di dalamnya. Ya. Diperlukan campur tangan ilahi. Dari kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Bahkan Yesus diberikan kekuatan. Saudara, tema kita tahun ini, Here I Am, rasanya sangat cocok menggambarkan keadaan kita hari-hari ini. Ya. Di mana kita sangat membutuhkan campur tangan ilahi itu dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa. Ya. Kita tidak mau menjadi seperti jemaat di Laodikia. Yang karena kekayaannya, dia tidak menganggap hubungannya, dia tidak menganggap melakukan kehendak Bapa itu menjadi hal yang penting lagi. Karena segala sesuatu ia sudah terima, segala sesuatu sudah cukup. Untuk apa melakukan kehendak Bapa lagi? Kalau dalam kasus di jemaat Laodikia, untuk apa saya harus membuka pintu bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan? Segala hartaku sudah cukup membawaku terus sampai saya mati nanti tidak akan habis. Itu cara pikir yang salah. Itulah cara pikir yang ditentang oleh Tuhan. Hendaklah kita mengakui diri kita terbatas untuk melakukan kehendak Bapa. Kita perlu campur tangan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, saya undang pemain musik maju ke depan. Kesimpulannya, ketundukan Yesus untuk mengutamakan kehendak Bapa kiranya menjadi teladan bagi kita untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga dalam menghadapi masalah atau tekanan hidup. Karena hanya pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi perlu di-refresh lagi, diingat lagi tujuan kita, tujuan hidup kita. Bukanlah untuk menyenangkan daging, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, menjadi serupa dengan Yesus. Saya undang pemain musik maju ke depan. Biarlah pada hari ini
Kita boleh belajar dari Yesus. Dan kita mau ingat bahwa apa yang Yesus gumuli saat itu, Ia menyangkali kedagingannya supaya kita orang-orang berdosa ini diselamatkan. Ya. Karena tanpa salib, tanpa darah yang tercurah, mustahil orang dibenarkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Salib